Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi ke channel kami Pak MS, yaitu membahas tentang kimia. Pada kesempatan ini kita membahas kimia, lanjutan dari tata nama senyawa ya. Jadi sekarang kita sudah masuk di part 4 ya. Part-part sebelumnya itu sudah mengikuti belajar tentang apa itu rumus molekul, apa itu rumus kimia ya, apa itu lambang unsur, tata nama senyawa ion biner, sudah mengikuti senyawa kovalen biner, senyawa ion biner, dan terakhir itu videonya tentang asam-asam biner ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian ya, hampir bagian terakhir ya, bagian tata nama kedua dari terakhir, yaitu tata nama senyawa poliatomik. Jadi itulah yang membedakan antara biner dengan poliatomik. Kalau poli, ingat ya, kalau kita bilang poli itu adalah banyak. Artinya ya, poli itu artinya banyak. Beda kemarin itu kita masih di biner. Di biner itu dua, artinya dua angka ya. Kalau bilang poli berarti dalam hal ini karena berhubungan dengan sama-sama tata nama biner dengan tata nama poliatomik, berarti ini pasti banyak dia, artinya lebih dari dua, lebih dari dua maksudnya ya. Jadi bagaimana caranya kita kasih nama senyawa-senyawa yang unsurnya di situ lebih dari dua. Part-part sebelumnya itu hanya biner, hanya dua saja, ada ion, ada kovalen, ada asam-asam ya. Nah, sekarang ini poliatomik. Poliatomik yang kali ini kita bahas pasti dia senyawa ion ya sebenarnya ya. Jadi poliatomik ion. Nah, kenapa? Karena kalau poliatomik kovalen itu kebanyakan senyawa organik ya, senyawa organik yang akan kita bahas nanti di kelas 11, yaitu materi senyawa hidrokarbon. Silakan tonton video saya tentang senyawa hidrokarbon bagi yang sudah penasaran bagaimana itu tata nama senyawa poliatomik kovalen ya. Nah, sekarang kita ke ion saya dulu. Nah, kalau ion, ingat kalau ion itu berbicara ion ada dibilang kation, ada dibilang anion ya. Itu perlu kita ketahui dulu. Saya ingatkan lagi ya. Padahal ini sebenarnya sudah dipelajari ya seharusnya. Ketika Anda sudah menonton ini, diharapkan Anda sudah memahami apa itu senyawa ion ya, karena itu sudah dari semester lalu ya. Nah, kation dan anion. Ya, jadi bacanya kation, ini bacanya anion ya. Kation itu artinya dia ion positif ya. Itu yang perlu kita ketahui, ion positif. Anion itu ion negatif. Ion negatif. Kenapa dikatakan ion positif? Karena dia melepas elektron. Kembali saya ingatkan lagi ya, melepas elektron. Kenapa dikatakan ion negatif? Karena dia menerima elektron. Kan memang dia senyawa ion itu dia terdiri dari unsur yang melepas elektron dan menerima elektron. Nah, nanti itu tata namanya, rumusnya langsung saja, simple sekali ini ya, lebih mudah dari yang mudahnya. Langsung saja nama kationnya baru nama anionnya. Tidak perlu pakai monoditri, tidak perlu pakai ida yang seperti yang senyawa biner itu ya. Di sini sangat simpel. Yang penting ditahu apa nama kationnya atau nama ion positifnya, langsung sambung dengan nama anionnya atau nama ion negatifnya. Jadi simpel sekali. Yang menjadi agak rumit di sini adalah Anda harus beberapa. Ini tabel ya. Ingat ini tabel. Jika Anda menonton video saya tentang reaksi redox, pasti Anda mendapatkan tabel seperti ini. Nah, tabel ini kita pakai ketika kita mencari bilangan oksidasi yang tidak ada di prioritas. Kalau ada lebih dari satu yang tidak prioritas, maka kita melihat tabel ini ya sebagai tolak ukur. Nah, sama. Tata nama senyawa poliatomik juga kita melihat tabel ini. Tabel ini yang kita gunakan. Jadi sangat enak sekali, atau Anda perlu kebiasaan lah. Jadi ini dalam tabel merupakan ion-ion yang sering muncul dalam mempelajari konsep-konsep ilmu kimia di SMA ya. Ini yang sering muncul. Sebenarnya banyak sekali ion dan tidak perlu dihafal semuanya itu ion yang ada di muka bumi ini. Karena kita hanya untuk supaya paham konsep-konsep kimia, jadi tidak apa-apa. Dalam ilmu pengetahuan adalah kita hafal sedikit ion-ion. Jadi inilah ion-ion yang sering muncul ya, yang sering muncul yang orang kimia harus pahami.
ketika dia belajar kimia. Makanya saya berani mengatakan kalau Anda bisa menguasai ini ion-ionnya, terutama ini yang anunya ya, muatannya ya, ini yang perlu dihafal, muatannya dengan namanya. Kalau Anda hafal ini, Anda akan lebih mudah mempelajari ilmu kimia di bab-bab setelahnya. Sangat nyaman sekali kalau Anda bisa menguasai atau menghafal. Tapi secara pribadi saya dulu hafal memang, tapi sebenarnya saya juga pernah melihat siswa yang tidak perlu dihafal, dia cuma kebiasaan melihat-lihat kebiasaan atau berpengalaman mengerjakan soal-soal, sehingga kalau dia muncul dia buka lagi, jadi sehingga sudah terbiasa jadi tidak perlu dihafalkan ya. Yang paling sering itu ya, apa saya tandai ini yang paling sering, OH-, NH4+, ini yang sering kalau perlu dihafal itu. Ini juga biasa ya, sering ini ya PO4 ya, ini kadang juga muncul meskipun agak jarang dia ini ya, dulu goyang ya. Ini yang saya silang ini agak sering muncul. Nah, mungkin ini saja yang sering muncul ya. Ini juga NH4+ ya. Nah, ini saya rubah dulu karena goyang tadi. Sorry, yang saya tandai ini kalau bisa dihafal dulu untuk Anda yang pemula ya. Untuk Anda pemula. Jadi hafal muatannya, hafal juga namanya. Nah, hafal juga namanya. Hafal juga namanya. Jadi misalnya saya ambil contoh dulu ya. Jadi caranya itu misalnya ada sebuah senyawa poliatomik, misalnya namanya NaOH ya. NaOH. Nah, kalau begini lebih dari dua atom kan, ada 3 atom, ada Na, ada O, ada H. Kalau begini kita lihat tabel poliatomik. Nah, ternyata di tabel atomik ada OH, ada OH- ya. Nah, jadi ada OH-, jadi ada OH. Jadi ceritanya ini kita cari nama kationnya apa, nama anionnya apa. Nah, nama kationnya ini karena tadi kita sudah dapat OH ada dalam tabel, berarti dia terpisah antara OH dengan Na. Jadi terpisah sebenarnya, lain Na, lain OH. Kenapa? Karena OH sudah ada dia di tabel. Kalau Na kan dia tidak, dia sudah ada di tabel periodik ya. Dia tidak masuk dalam poliatomik ya. Nah, jadi anggaplah kita tahu sudah jadi kita cari dulu kationnya dan anionnya. Ya, kemudian OH ya, karena ada di sini tabel periodik, di tabel poliatomik ini, OH itu muatannya min. Ya, jadi ini yang harus kita hafalkan, min 1 ya. Namanya itu adalah hidroksida. Jadi OH itu min. Jadi anion itu adalah ion negatif. Berarti di sini dia anion, sebagai anion di sini adalah OH-. Ya, OH-. Nah, berarti kationnya Na apa? Na+ ya. Na+ dia. Pasti dia Na+ karena berapa yang dilepaskan, begitu juga yang diterima ya. Perlu juga, saya rasa Anda sudah terbiasa menghafalkan Na ya, karena dia golongan 1A, dia selalu melepas 1 ya, golongan 1A ya. Dia selalu melepas 1 elektron. Jadi karena kita sudah dapat, kita langsung kasih nama. Nama kationnya apa? Na itu dari natrium ya, natrium. Nah, kita lihat, kalau Anda tidak percaya misalnya ya, siapa tahu Anda tidak percaya, lihat di tabel periodik Na. Nah, ini nih namanya. Dia golongan 1A, berarti melepas 1 ya, di samping paling kiri ya, 1A, natrium ya. Langsung saja namanya natrium. Natrium. Nah, setelah itu nama kationnya, nama anionnya apa? OH-. Anionnya ini merupakan berada di tabel poliatomik yang di atas ini. Apa namanya di sini? OH- hidroksida. Jadi hidroksida. Langsung saja. Hidroksida. Jadi namanya ini natrium hidroksida atau NaOH. Jadi begitulah cara memberikan nama yang poliatomik. Jadi tidak perlu pakai ida dia. Ini pakai ida karena kebetulan namanya ida di sini. Kebetulan ada idanya ya. Jadi tidak semuanya ya. Cuma ini saya yang pakai ida ya. Tidak semuanya yang pakai ida ya. Tidak semua pakai ida. Nah, jadi tidak ada rumusnya dalam pakai ida di sini. Kalau poliatomik tidak ada juga monomonoditri yang seperti yang senyawa biner ya. Jadi langsung saja, sangat simpel. Cuma memang yang perlu Anda ketahui adalah kationnya siapa, anionnya siapa, itu yang perlu Anda ketahui. Baru Anda harus tahu berapa muatannya.
plus kah, plus 2 kah, plus 3 kah? Berapa yang dilepas? Ingat ini karena ini senyawa ion, pegang ki prinsip berapa yang dilepas, elektron, begitu juga yang diterima. Begitu juga yang diterima. Jadi ini penting sekali ya, pegang ki prinsip ini. Misalnya ada lagi senyawa Mg. Saya perbaiki dulu. Mg OH. Sorry, saya perbaiki dulu lebih bagus lagi. OH. Di sini pasti akan ada kecurigaan. Kenapa ini Mg OH-nya 2, sedangkan Na O-nya 1? Jadi sekali lagi ini merupakan ketetapan ya, angka indeks. Ingat lagi di bagian lambang unsur ya, part 1 itu bagian lambang unsur dan rumus kimia itu adalah angka indeks ya. Ini ketetapan. Jadi ini OH kalau sama natrium dia 1 Ji. Kalau sama Mg dia 2. Kenapa bisa? Nanti kita tahu di sini ya. Yang penting kita pegang prinsip ini. Pegang ki prinsip ini senyawa ion. Berapa yang dilepas, begitu juga yang diterima. Berapa yang dilepas elektron, begitu juga yang diterima. Kita tidak bisa lepas dari prinsip itu kalau dia senyawa ion ya. Pertama kita mau cari siapa kationnya dengan anionnya. Kationnya pasti Mg ya. Kita sudah tahu tadi ya. Karena OH-nya pasti dia anion ki, dia min. Di sini ketika kita lihat Mg itu kan dia 1 di sini cuma tidak ditulis ya. OH-nya 2. Kenapa OH-nya 2? Dari sini kita dapat informasi. Kita ketahui bahwa OH itu melepas OH itu ketetapannya -1. Kenapa bisa -1? Makanya ini saya suruh hafal ini. Tabel poliatomik dia -1. Itu yang perlu. OH -1 selalu itu. Misalnya juga nanti ini SO4 selalu 2 min. Selalu menerima 2. Kalau OH selalu menerima 1. Jadi ini ketetapannya OH menerima 1. Sedangkan di sini ada 2. Berarti ini Mg melepas 2. Setiap Mg melepas 2. Setelah kita cek ternyata Mg golongan 2A memang. Jadi pantas memang dia melepas 2. Makanya ketika ini Mg atau unsur golongan A, unsur golongan 2A berkaitan dengan OH, pasti dia OH-nya selalu harus 2. Sedangkan golongan 1A yang tadi Na ini yang perwakilannya Na, dia OH-nya 1 ya. Karena Mg sifatnya selalu memang melepas 2. Jadi begitulah caranya menentukan muatannya ya. Karena ini penting sekali menentukan berapa yang dilepasnya atau berapa muatannya. Atau bisa simpelnya begini saja, kita silang saja. Kan di sini kan ini 1 sebenarnya, tapi tidak ditulis. Berarti karena OH-nya 2, berarti Mg-nya 2. Karena Mg-nya 1 berarti dia OH-nya min. Tapi dia dirubah. Kalau Mg dia plus muatannya, dia dikali 2. Karena dia kation dia plus. Sedangkan OH kan 1 dia Mg. Jadi OH-nya dia min 1. Jadi kita istilahnya kali silang disilang saja untuk mengetahui muatannya. Sehingga kita bisa mengetahui namanya magnesium ya. Magnesium hidroksida. Hidroksida. Jadi begitulah caranya memberikan nama. Jadi beda ya. Jadi tidak perlu kita perhatikan duanya, langsung saja apa nama kationnya dan apa nama anionnya. Kemudian permasalahan seperti ini misalnya begini ya. Terkadang soal diketahui misalnya kayak begini. Terkadang soal diketahui begini. Li plus dan CO3 2 min. Misalnya begini ya. Ini karena dia plus berarti ini kation. Karena ini dia minus berarti ini anion ya. Ceritanya ini soal kira-kira kalau ini Li berkaitan dengan CO3, kira-kira dia membentuk senyawa apa? Bagaimana rumus kimianya? Ingat ini dia rumus kimia. Rumus kimia itu NaOH, rumus kimianya. MgOH2 rumus kimianya. Ini namanya NaOH natrium hidroksida, MgOH2 magnesium hidroksida. Jadi ada juga soal yang kayak begini. Jadi kita diketahui cuma kation saja dengan anion saja. Kemudian
Ya kita disuruh bagaimana kalau ini Li sebuah kation berikatan dengan CO3. Bagaimana rumus kimianya. Kemudian dicari namanya juga setelah itu. Nah, caranya seperti ini tadi. Kita kan di sini kationnya ini kan muatannya +1, sedangkan CO3 2-. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi kita kali disilang saja. Jadi ini Li harus 2. Harus 2. Li-nya 2. Sedangkan CO3-nya harus 1. Jadi kita silang. Jadi Li-nya 2, CO3-nya 1. Jadi beginilah rumus kimianya. Kemudian namanya apa? Nah, kita cari tahu Li ini apa? Kita cari tahu ya Li. Anggaplah Anda tidak hafal ya. Jadi Anda cari di tabel periodik. Kalau saya sudah hafal ya. Nah, Li ini kan lithium ya. Supaya Anda percaya lithium ya. Nama kationnya lithium. Kemudian anionnya CO3 2-. Nah, lihat di tabel. Kalau ini kan poliatomik, tidak mungkin kita kasih nama C apa, O apa, enggak. Langsung kita lihat tabel poliatomik yang kayak ini karena pasti ada ya. Ini pasti ini CO3 2-. Nah, ini coba lihat tandanya sebelah kiri. Ya, dan memang CO3 2- kan? Nah, namanya karbonat. Ya, namanya lithium karbonat. Nah, karbonat. Jadi begitulah caranya ya. Terkadang juga soalnya dari sini sampai ke sini ya. Dicari dulu rumus kimianya. Ini rumus kimia ini namanya. Nama bahasa Indonesianya ya. Namanya dalam nama UPEC-nya. Nama UPEC. Secara bahasa Indonesia ya. Jadi terkadang seperti itu juga. Nah, kemudian ada juga tata senyawa asamnya ya. Misalnya kayak begini. Asamnya itu kayak misalnya ini asam poliatomik, misalnya H2SO4. Nah, ingat. Kalau ada hanya hati-hati. Ya, lihat dulu berapa biloxnya di sini H. Biasanya itu kalau dia di sebelah kiri H, biasanya itu biloxnya positif 1 nih. Jadi pasti ini senyawa asam ya. Kemudian cari kianunya kationnya apa? Jadi kationnya pasti H ya, karena dia +1 pasti dia plus H. Nah, kemudian ini pasti ada di tabel ini SO4 ya. Coba kita lihat betul ke ada SO4 ya, ini SO4 ya. Ini SO4 2- ya, 2- sulfat. Kita lihat sulfat ya. Sini SO4 2-. Ya, ingat 2- sulfat. Kalau sudah muncul ingat itu SO4 2- namanya sulfat. Nah, sulfat berarti dia SO4 2-. Nah, makanya wajar dia. Makanya ini H dia makanya ini hanya 2 karena memang dia SO4-nya ternyata dia 2-. Artinya dia selalu menerima 2 elektron ya. Sedangkan H dia melepas 1, makanya dia 1 jadi dia SO4 ya. 1 jadi dia. Nah, cuma kan tidak ditulis dia kalau 1 ya. Nah, jadi kita sudah tahu karena ini kalau seharusnya kita kasih nama hidrogen ya. Hidrogen sulfat ya. Nah, sulfat. Tapi ingat lagi tata nama senyawa asam. Jadi secara umum itu asam itu kita kasih nama asam kalau dia ada hanya dia itu biloxnya positif 1. Baik itu biner maupun dia poliatomik. Jadi terserah. Pokoknya kalau ada hidrogen biloxnya positif 1 itu pasti dia asam ya. Pasti dia asam. Dan ciri-cirinya itu dia ditulis di sebelah kiri. Beda tadi saya kasih contoh itu ya part sebelumnya NaH. Kalau ini bukan asam karena di sebelah kanan ki. Nah, biasanya seperti itu deh. Biasanya seperti itu. Seperti itu biasanya. Jadi jangan kita kasih nama hidrogen. Saya hapus dulu ini ya karena bukan itu dibahas. Hidrogen sulfat. Jadi namanya ini nama yang benarnya ini adalah asam sulfat ya. Bukan hidrogen sulfat ya, bukan. Nah, jadi begitulah tata nama poliatomik. Jadi hati-hati. Perhatikan nih kalau yang asamnya hati-hati. Yang khusus ini ya, khusus hidrogen. Dan kemudian perhatikan nih kation anionnya ya. Jadi saya rasa rumusnya simpel. Cuma memang ini yang perlu Anda ketahui. Ini kuasa, ini tabel ya. Ya biasanya itu yang sering muncul ya. Yang saya hafalkan itu yang sering muncul itu kayak misalnya dia SO4. SO4 itu SO itu 2 macam. Ada SO4, ada SO3. Dan semuanya 2-. Nah, ini namanya sulfat.
sulfat. Ini sulfit. Nah, sulfit ini yang sering-sering muncul ya. Kemudian antara N dengan O itu dua macam juga. NO, sorry agak saya lupa juga, saya lihat dulu tabel ya. NO2, NO3 ya, sorry ya. NO2 dan NO3 ya. Ada NO2 dan ada NO3. Dan sama-sama ji muatannya min, selalu menerima satu. Beda tadi ini sulfat S dengan O, selalu dia menerima dua. Namanya sulfat dan sulfit ini namanya nitrit. Ini namanya nitrat. Kemudian yang sering muncul lagi itu yang agak-agak mudah dihafal PO4 3- dia. Sedangkan PO3 3- juga. Nah, namanya ini fosfat ya. Fosfat. Nah, dan ini fosfit ya. Ini yang paling sering muncul ya. Nah, perlu juga diingat NH4+. Ya, ini yang plus, satu yang plus. Dua yang plus ya. Ada NH4 dengan H3O+, amonium dengan hidronium. Yang lain semua minus semua ya, dia menerima semua ini. Kebanyakan memang yang poliatomik itu pasti dia menerima elektron ya. Nah, ini namanya tadi amonium ya, amonium. Nah, jadi saya biasa menghafalnya karena misalnya ya ini SO, ini kan sulfit ya. Itu yang banyak O-nya kan ini kan yang di atas 4 O-nya. Sedangkan O-nya ini di bawah 3, jadi at. Yang banyak O-nya itu at. Yang sedikit O-nya it. Yang banyak itu at ya. Sama juga ini. Yang sedikit NO2, it terakhirnya. Yang banyak at. Sama juga ini. Yang banyak PO, yang paling banyak itu PO4 at. Yang sedikitnya PO3 it. Nah, yang biasanya itu at yang banyak. At itu banyak ya. Banyak. Sedangkan it itu sedikit ya. Sedikit. Karena kan dia kan misalnya ini sulfat, dia kan dua macam ya. Jadi yang banyak O-nya itu at, sulfat, yang sedikit O-nya sulfit. Ini juga begitupun juga yang ini. Nah, jadi tidak ada itu NO4 ya, tidak ada. Kalau N dengan O tidak ada NO4-, tidak ada. Cuma dua macam saja, NO2- dengan NO3-. Nah, begitu punya fosfat P dengan O, PO4 3-, PO3 3-. Nah, begitu pun jadi sulfat dengan sulfit ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya sampai kali ini. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi kalau ini tata nama senyawa poliatomik, Anda harus kuasai ini tabel ya. Sekali lagi ini Anda harus kuasai ini tabel. Dengan saya rasa kalau Anda kuasai ini tabel, saya rasa cara memberikan nama sangat mudah ya. Kemudian terkadang soalnya juga dalam bentuk seperti ini. Diketahui kation dengan anionnya. Jadi kita cari rumus kimianya dengan cara dibalik ya, kali silang istilahnya ya. Nah, baru kita cari namanya, nama senyawa poliatomiknya bagaimana. Terkadang juga seperti itu ya. Jadi setelah ini part ini adalah kita masuk di tata nama senyawa hidrat ya. Jadi di sini tidak masuk pembahasannya. Nanti kita di-cut lagi nanti. Dipotong nanti ini ya. Oke, kita belum bahasin ya. Sampai Anda mengira kita bahasin bukannya belum. Oke, nanti di part selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Yang baru bergabung silahkan di subscribe ya. Silahkan di share ke temannya bagi yang membutuhkan supaya saling berbagi, bermanfaatan. Dan silahkan ditanyakan di kolom komen jika ada yang perlu ditanyakan, nanti Pak MS yang akan menjawabnya secara langsung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.